Mas Oh, Adi, Mbak. sebelum agak Nah, lanjut lebih jauh, boleh disharingkan agak lebih lebar nggak tentang evaluasi yang terjadi pada saat kita lahir kembali itu hmm, dan apa namanya, bagaimana prosesnya atau em, apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran evaluasi itu? Kan semua orang tidak, apa- banyak orang yang mungkin belum punya pemahaman tentang yang luas sebelum dia mengalami benar-benar apa yang maksud dengan evaluasi itu. ya jadi evaluasi itu sebenarnya kan kita sering apa namanya punya konsep bahwa nanti kalau mati ketemu Tuhan, ketemu Tuhan dalam bentuk yang sama. Saya, Abi, siapa semua di sini ketemu Tuhannya bentuknya sama gitu. Itu gitu. Berarti Tuhan serupa dengan makhluk dong kalau bentuknya sosok ya kan? Bukan gitu. Sebenarnya ketika kita mati itu kita ketemu kesadaran kita sendiri yang lebih tinggi gitu. Ya Tuhan kan adanya di dalam diri, makanya saya suka nyebutnya aku satu gitu. Cuman bagi orang yang dalam hidupnya belum sampai misalnya kesadaran yang lebih tinggi, dia kadang-kadang waktu mati ketemu pikirannya sendiri. Ya ketemu aku empatnya, enggak aku empat, aku tiganya gitu. Jadi kalut, sibuk segala macam sampai dia bisa melepaskan semua kesibukan itu, baru dia ketemu kesadaran dia yang lebih tinggi yang seringkali disebut cahaya itu kan. Kedatangan cahaya gitu, sensasinya kira-kira gitu. Dengan padahal itu bukan cahaya yang dari luar malaikat datang gitu, enggak. Kemarin saya ada sepupu saya meninggal di Mbak Salatiga tuh, saya datang ke sana, terus begitu selesai dikubur gitu, ada satu kayak ustadznya gitu doain, sampai kayak bahasa Jawa gitu. Ya ahli kubur gitu. Nanti kalau ada malaikat datang nanya man robuka jawab ya gitu. Jawab gini jangan sampai salah gitu. Kalau nanya man nabiyuka jawab gini jangan sampai salah. Gue pikir nih kayak Tuhan, wah ini maha pintar, wah maha bego gitu. Emang nggak punya datanya, kalaupun dia tahu harus nanya-nanya gitu. Abi, Tuhan kamu siapa? Tuhan nggak punya data ya gitu ya. Si malaikat itu punya datanya nggak sih? Kira-kira dia akan jawab ini gitu. Kalau jawabnya salah tapi maksudnya benar gimana? Kayak gitu-gitu kan. Jadi bukan berarti bukan berarti tuh dia nggak punya ini kayak big data, nggak pakai AI dia. Bukan berarti itu kita ketemu sesuatu di luar kita gitu. Kita ketemu sesuatu di ya kesadaran kita yang lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya waktu hidup kan habis hidup kan dievaluasi. Kamu hidup ini misalnya dulu janjinya nih di sini kan mati ya, mati terus ntar lahir lagi. Kan dievaluasi dulu hidup yang sebelumnya nih sama sebelumnya lagi nih sama sebelumnya lagi nih gitu. Kamu dulu kan waktu mau hidup kamu bilang kamu mau begini, ketemu orang yang seperti ini, dipasangin sama ini, terus gini, gini, gini gitu kan. Udah dilakuin belum? Wah, yang ini belum, malah gue nambah karma lagi ini, gini, gini gitu kan. Yang ini belum, yang itu belum, yang ini belum gitu. Kita tuh self evaluation gitu. Ikro kita baca kalau di Quran. Bacalah kitabmu sendiri gitu. Bukan lagi ada orang depan kamu terus, coba buka kitabnya baca gitu. Nggak ada. Kita ketemu diri kita sendiri gitu. Semua tuh sendiri-sendiri gitu, nggak terus kemudian kumpulin dulu yuk satu batch gitu terus dibikin kayak gini, tanyain satu-satu, enggak, sendiri-sendiri, real time, cepat, dan mengevaluasi, nggak terus digebukin disiksa, nggak, kamu nyiksa diri kamu sendiri kok, nggak ada orang lain nanti yang datang nyiksa-nyiksa kamu, kurang kerjaan banget gitu. Ketika kamu membawa dendam, ya dendam itu menyiksa dirimu sendiri gitu, nggak ada Tuhan terus kirim orang buat nyiksa-nyiksa kita gitu. Kita menyiksa diri kita sendiri. Kamu waktu itu dalam keadaan sedih, kecewa, frustasi, banyak urusan, banyak pikiran, ya nyiksa diri sendiri aja. Yang jadi yang nyiksa kita siapa? Diri kita sendiri. Yang evaluasi diri sendiri gitu. Sampai suatu hari, ya suatu saat di mana kita udah nggak sibuk nih. Jadi kan biasanya orang mati itu sibuk tuh pikirannya, masih melekat kepada hidupnya, macam-macam masalahnya, bebannya segala. Jadi dia sibuk nih, belum bisa duduk diam dan meditate gitu. Begitu duduk diam meditate orang biasanya ngapain? Hmm? Merenung kan? Evaluasi siapa? Diri sendiri kan? Oh, dan pada waktu itu penglihatan kamu jelas. Kan kamu ada di level jiwa kan? Nggak pakai otak kan? Otaknya kan ditinggal di kuburan kan?
Jadi ngerti nggak dulu pernah ngapain aja dulu sini sini. Nah ngerti kan? Wah dulu gue pernah gini, pernah gitu. Kebuka semua nggak pengalamannya dulu. Sekarang kebuka nggak? Enggak, karena ya nanti kalau udah mulai ke kesadaran jiwa bisa kayak itu. Tapi kan banyak orang sekarang kalau ditanya dulu pernah jadi hidup jadi apa? Nggak ngerti gitu. Tapi pada waktu itu ngerti semua nih. Semua ngerti. Jadi dia bisa lihat nggak? Oh iya dulu gue janji gini. Dan ingetannya tajam. Jadi nggak lupa gitu. Kalau di otak kan lupa. Kemarin bulan lalu gue ngapain ya? Kalau di jiwa nggak pernah lupa. Itu tuh ada memori rekamannya gitu. Dulu sebelum hidup ini janji gue begini sama diri gue sendiri. Gue belum lakuin. Jadi harus diapain tuh? Diulang lagi gitu. Nah, ya udah. Kamu waktu itu janjinya begini. Ketemu pasangan yang punya karma besar. Ternyata nggak diselesaiin. Diulang lagi, dipasangkan lagi nggak? Nah, dipasangkan lagi karena karma dan konsekuensi. Tapi di titik tertentu ketika kita udah pindah ke aku satu, semua karma yang lalu lepas, lebur di dalam kasih sayang Tuhan, ke depannya kita melakukan apa-apa hanya karena kehendak Tuhan, maka yang akan menguasai kita waktu evaluasi siapa? Ulang ya, pertanyaan ini dalam. Habis nanyanya gitu sih. Nih, misalnya saya ada di kesadaran aku tiga, ya. Lalu di jiwa saya mati, di jiwa mati saya punya kesibukan macam-macam, terus akhirnya saya ingat lagi, terus saya ingat karma-karma saya apa yang harus dilakukan segala macam. Depan dilahirkan lagi kan, dilahirkan lagi dengan program yang seperti ini gitu. Yang nentuin seperti ini tuh siapa? Ya kita sendiri, karena apa yang kita lakukan kan gitu. Karma-karma itu nanti di kamu sih belajar ini, tambah lagi pembelajaran segala macam, sehingga kamu nanti hidupnya akan gini, dipasangkannya begini ini gini ketemu. Ada juga yang kalau kamu merubah gini, misalnya kamu jadi anak orang yang belum nggak terlalu mampu, tapi kamu bisa merubah dirimu sendiri, ya bisa tuh ke depannya kamu bisa ngerubah jalanmu sendiri misalnya. Nah terus udah kita hidup di lingkaran itu aja gitu, sampai akhirnya kita dapat pencerahan, kita tidak melakukan lagi, dan kemudian kita ada di level aku satu, meditasi, segala macam level aku satu, lebur di dalam Tuhan. Pada waktu kita mati, ikro kita baka, membaca kitab kita sendiri, lalu menentukan ke depannya mau ngapain, yang nentuin itu siapa? Kita dalam bentuk aku berapa? Satu. Nah, itu udah urusannya udah penugasan gitu, pengutusan gitu. Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Akan kamu itu adalah orang-orang yang aku utus. Iya dong, kalau seandainya orang-orang tercerahkan kembali dan nggak hidup lagi, lalu yang ngurusin temen-temennya siapa? Yang ngajarin temen-temennya itu siapa? Tuhan perlu orang-orang ini jadi alat Tuhan kan? Untuk ditaruh di orang tertentu, tempat tertentu, kondisi, pengalaman, dan sebagainya untuk dipakai jadi alat Tuhan di dalam hidupnya itu gitu. Memberkati semua gitu. Tapi apa mau nunggu dulu ya nggak usah. Ya sekarang kita masih banyak karmanya, jadilah alat Tuhan. Kayak tadi bilang jadi alat Tuhan untuk orang, memaafkan, mendoakan gitu, lepasin aja semua gitu, emosi-emosi. Jadi terjadilah hidup ini percepatan kesadaran gitu, untuk kesadarannya bertumbuh lebih cepat. Ada Oke, ceritanya lagi enggak? ada lagi teman-teman? Ah, ibu ini. Tuhan di situ juga ada Tuhan akan memberikan ujian. Nah, ujian itu apakah bagian dari karma atau gimana gitu? Ujian itu dua kan, bisa karena sebenarnya kan ujian itu kan bahasanya kurang cocok. Kayak Tuhan nggak tahu aja hasilnya gitu, harus gue uji dulu supaya tahu hasilnya kan gitu. Kan Tuhan mah tahu, belum diuji aja dia udah tahu kok hasilnya apa. Lu pasti gagal deh gitu. Kecuali kamu bergantung dan terhubung kepada kehendak Tuhan itu gitu. Nah, jadi
eh, sebenarnya kata-kata ujian itu kurang pas gitu. Tapi Tuhan itu akan memberikan semacam apa ya kayak itu tadi di level tertentu. Tapi gini, buat orang-orang yang nggak ngerti kan kayak, oh ini ada bencana, musibah gitu kan. Padahal semua kalau di Quran, semua bencana musibah itu akibat perbuatan kamu sendiri kan gitu. Surat 4 ayat 79, 4130, semua itu atas perbuatan kamu sendiri. Jadi nggak pernah Tuhan ngasih musibah gitu. Ya tapi karena orang belum sadar hukumnya, ya dibilang Tuhan memberikan azab musibah gitu. Atau ujian gitu, kayak di surat 29 ayat 1-3. Bagaimana kamu bisa disebut beriman sebelum aku memberikan ujian kepada kamu gitu. Jadi kalau saya lebih apa namanya setujunya atau lebih pasnya tuh itu akibat konsekuensi, atau kalau pun disebut sebagai ujian itu adalah untuk menugaskan kamu di tempat yang di level aku 1 2 tuh ya, tempat yang membuat kamu tuh selalu bertumbuh kesadarannya gitu. Jadi kalau kita tuh hmm, dikasih ujian kan supaya naik kelas gitu, ya kan, kalau ustadz-ustadz suka bilang gitu. Eh, Iya benar tuh, ada benernya. Jadi supaya tumbuh kesadarannya gitu. Dan yang bikin ujian itu kan dibilang Tuhan memberi ujian. Di level aku 3 yang ngasih ujian kita siapa? Dalam bentuk apa? Aku berapa? Aku 3 kita kan? Tapi di level aku 1 yang ngasih ujian siapa? Tuhan. Tuhan ada di mana? Nah, jadi apakah Tuhan yang di sentral kantor pusat gitu, yang ngasih ujian, atau Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing? Nah itu, jadi misalnya gini, di level aku 1 misalnya, makanya ini gampang sih kalau pakai aku 1, 2, 3, 4 tuh enak. Terus level aku 1 Tuhan bilang aku ingin mengalami pengalaman hari ini, pengalaman untuk maha berbicara, misalnya, al-kalam. Maka kamu hari ini akan kualirkan kesadaran atau sifat untuk mengalir di dalam pembicaraan yang bukan kamu melakukan tapi Tuhan gitu. Itu kan bisa disebut sebagai ujian. Tapi sebenarnya kita sendiri ya, aku 1 itu yang ngomong gitu. Lalu kita bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kesadaran kita naik karena ketika kita dialirkan pembicaraan bukan sekedar yang mendengar yang mendapat kesadaran dari Tuhan, tapi juga orang yang berbicara gitu. Tumbuh nggak kesadarannya? Nah, tumbuh kesadarannya itu ya kalau boleh dibilang ujian, diuji, dikasih sesuatu yang em, itu dibilangnya ya udah lulus gitu. Tapi kalau misalnya di level aku 3 kamu dikasih ujian karena karma yang kamu perbuat. Kamu harus memaafkan misalnya suami kamu gitu. Ternyata kamu membawa dendam. Kamu yang bikin ujiannya, kamu juga yang bikin gak lulus gitu. Ini nggak maksudnya. Jadi semua tuh kita gitu. Aku gitu yang ngatur, menentukan gitu. Nah, kita arahnya adalah kalau bisa kita lebur ke aku 1, sehingga semua yang terjadi itu adalah bukan konsekuensi tetapi tugas gitu. Ya. Nah, makanya ini saya suka bilang nih, ini berarti poin kedua. Poin ketiga adalah ini kalau dari aku 4 ke aku 4, aku 3, aku 3, aku 2. Kalau bisa udah ngerti aku ini, kalau enggak itu bukan urusan gue ya. Belajar sendiri. Jadi pasangan itu ada di, misalnya aku 4, saya dikasih tubuh fisik sebagai manusia. Ya dibilang sejenisnya ya dengan manusia juga gitu, ya kan. Jadi kalau saya waktu itu misalnya punya pengalaman hidup di dimensi lain ya, tubuhnya lain ya, pasangannya ya secara aku 4-nya atau buminya itu ya berbeda. Nah, lalu aku 3. Kalau kamu punya sifat, makanya tadi saya bilang apa yang ada di dalam terrefleksi di luar. Nah gini ya, mungkin poin keempat. Apa yang ada, hubungan kita dengan ini semua, itu adalah refleksi apa yang ada di dalam.
Jadi ini kalau boleh dibilang ini di dalam, ini di luar nih, ini luar gitu ya. Apa yang ada di dalam tuh adalah refleksi dari apa yang ada di luar adalah refleksi akan apa yang ada di dalam. Dan ketika saya sebut di dalam itu, kan ada aku 4 sampai aku 1 kan. Berarti apa yang ada di dalam itu adalah refleksi hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi kalau kamu bermasalah dengan pasanganmu dalam bentuk ini semua, berarti kamu punya masalah sama Tuhan gitu ya. Jadi kalau kamu beresin ini, masalah kamu sama Tuhan beres, akan terefleksi dengan apa yang ada di luar gitu. Di sini pusing nggak? Nggak ya? Jadi hubungan kita dengan sesama adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan dengan sesama tuh beres, tapi perlu waktu. Karena hubungan dengan sesama itu ada di dalam, jadi begitu kun beres, fayakun itu artinya dan terjadilah, maka terjadilah gitu. Jadi misalnya hubungan saya sama Tuhan beres nih di dalam, maka terjadi ini kalau yang hubungan saya sama Tuhan nggak perlu proses, harusnya ya kalau di meditasi itu kan yang perlu proses kita tuh. Tuhan kan nggak perlu. Begitu kun, fayakun. Nah, fayakun tuh berproses. Jadi jangan berarti, wah gue udah beres sama dia, kok yang di luar nggak beres-beres nih urusan. Takes time to materialize gitu. Butuh waktu. Waktunya tuh bisa cepat, bisa panjang, bisa nggak selesai di hidup ini gitu. Bisa aja, tapi eventually tuh bertahap akan beres gitu. Ini akan beres satu-satu. Dan kadang-kadang beresnya dikasih tahu, Tuhan ini kapan beresnya? Ya mungkin kira-kira bulan Juli lah gitu. Yang ini kapan? Ini next year. Jangan minta lebih cepat loh. Oke, gue nunggu gitu. Gitu. Eh, enak kan kalau dikasih tahu ya. Yang nggak enak kan kalau delay pesawat nggak dikasih tahu gitu ya kan. Ini berapa jam nih gue delay, gue mesti ngapain dulu gitu. Gitu. Nah, aku tiga juga aku tiga gitu. Jadi misalnya pasangan sejenis kan di 30 ayat 21 aku akan memberikan pasangan yang sejenis dengan kamu. Di dalam hukum frekuensi sejenis menarik sejenis gitu. Berarti kamu hanya menarik apa-apa yang frekuensinya sama-sama kamu gitu. Di luar itu enggak gitu. Makanya kalau kita mau pindah frekuensi, ya pindahin frekuensi kita dulu gitu. Dan frekuensi tertinggi di semesta apa namanya? Kasih sayang gitu. Jadi none but compassion. Tidak yang lain kecuali kasih sayang. Itu frekuensinya akan naik. Kasih sayang tuh memaafkan enggak? Ya. Dengan syarat apa tanpa syarat? Tanpa syarat memaafkan, tanpa syarat berkasih sayang, tanpa syarat gitu. Udah itu hidup enak banget deh gitu. Kenapa sih hidup susah-susah amat? Pengen di siklus penderitaan mulu gitu. Naik aja ke frekuensi kasih sayang. Kamu akan dapat eh apa realitas di luar yang akan cocok gitu. Kalaupun kamu dapat temen yang nyebelin, nanti nih misalnya, nanti kamu udah ada di level aku 1, tapi Tuhan bilang, kayaknya kalau kamu di level ini, kamu kalau ditugasinnya di orang yang benar semua, nggak berguna dong lo gitu. Gue taruh di tempat ini ya, boleh nggak? Oke, bersedia gitu. Nah, di situ artinya ketika kita ada di dalam frekuensi tertinggi kasih sayang, kita harus jadi alat Tuhan untuk membuat sekitar kita berkasih sayang berubah. Kayak si David Hawkins yang bilang benar nggak? Bahwa satu orang di frekuensi tinggi bisa berubah banyak orang gitu. Nah kalau satu orang yang di aku 1 ini ditaruhnya di tempat-tempat yang kayak begitu gitu, kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau ngelihat dari ini Pak, kadang-kadang gini, boleh nggak apa eh, cuti sebentar gitu. Aku agak capek juga nih, cuti dulu ya. Makanya di Quran bilang, dan bintang ketika tenggelam. Surat 53 ayat 1 sampai 10. Bintang ketika tenggelam itu artinya tuh ada utusan-utusan Tuhan yang kayak wayang gitu. Gue taruh dulu ya di kotak gitu. Ya dia hidupnya enak gitu kan. Nggak punya tugas gitu. Bisa gitu juga, taruh dulu di kotak, gue mau pakai yang ini.
Nah, yang ini nih dipakai. Ketika si ini dipakai nih, yang pada di kotak itu pada ngapain? Hmm? Nah, ngapain? Hah? Cuti, cuti, cuti kan bukan terus dia cuti dia kan ngapain dia? Hah? Enggak kan, kan ini nih yang lagi main nih. Yang ini ngapain? Buka ayatnya boleh nggak? 3 ayat 81. Surah 3 ayat 81. Mm-mm. Cek. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Nabi terus. manakala aku memberikan kitab dan hikmah Mm-mm. kepadamu, Mm-mm. lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Si Rasul ini Nabi bukan? Ntar dulu baca lagi. Ya, Ini lagi ya. dalam nih ayatnya. Ya, tenang ya. Niscaya kamu Ulang, akan ulang, ulang ulang. lagi ya. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Ah, Nabi, semua Nabi dong. semua nabi ya, Oke, terus manakala aku termasuk Nabi Muhammad nggak? Iya dong, semua ya. Terus nggak ada semua Nabi kecuali A, B, C kan nggak ada. Ya, terus manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, padamu, lalu kamu tuh datang siapa? Yang nabi-nabi, baca, kamu kan lagi baca kan, misalnya gitu. Terus, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. nah ini kan ngomong ke Nabi Muhammad kan. Nah, ada Rasul yang bukan kamu, tapi membenarkan, tapi Apa coba yang ada pada ada kamu. pada kamu gitu. Terus, Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan nah jadi si Nabi Muhammad ini akan beriman kepada si rasul tadi. Rasul ini kan gitu. Terus Rasul itu kan tadi yang diutus, Hmm. ya, yang udah sampai ke sana gitu ya, bukan karena konsekuensi karma gitu ya. Terus, Ya, Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian kepadaku atas yang demikian itu? kamu tuh siapa? Yang harus setuju siapa? Ya, yang Nabi kan? Nabi-nabi semua itu kan harus nanti kalau ada datang nih, aku pakai nih orang, kamu setuju nggak kan gitu? Ini janji ya, gitu. Jangan ngerasa lu lebih tinggi dari si kampret ini gitu. Ya, terus, Ya, mereka menjawab, kami setuju. nah jadi Nabi setuju semua nggak? Nah, terus, Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. jadi dia nerima dan mendukung gitu. Dukung tuh artinya bersolawat. Solawat tuh artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslim. Salawat tuh terhubung di frekuensi yang sama. Jadi ini jadi alat Tuhan juga nggak? Hmm. Ya mungkin dia lagi apa sih jadi orang kaya di mana punya kapal pribadi, punya apa, nggak punya tugas tapi gitu. Tapi dia selalu terkoneksi dan terhubung mendukung siapapun yang lagi main lah gitu kira-kira. Bintangnya lagi naik gitu. Ini yang ditenggelam dulu ya, cuti dulu ya gitu. Yang nentuin cuti apa enggak siapa? Ya Jadi, aku satunya kan. Dia bilang, aku pengen cuti dulu deh. Boleh nggak? Ya boleh. Oke, cuti gitu. Nanti aku kali ini aku udah ini. Jadi kita tuh sebenarnya menentukan diri kita sendiri gitu. Hidup tuh gitu nantinya gitu. Ini pembicaraan agak absurd nggak? enggak, tapi ini memang selaras juga yang Hah? diajarkan oleh apa namanya Syekh Siti Jenar juga diajarkan bahwa kalau orang bisa kelebihan energi permanennya bagus gitu, itu bisa memilih hidup gitu, bisa memilih hidup Milih yang hidup, akan datang bener. gitu. Tapi Bener. kalau energinya kurang gitu, which is Hmm. kalau dalam keseharian mungkin kalau lemah ya kita nggak bisa milih, kita Hmm. dikendalikan oleh ya perilaku-perilaku yang dulu karma-karma itu. Memiliki Jadi energi itu apa sih? Emang kamu bisa memiliki energi? Nggak bisa. Kita itu alakohnya ya, kemarin kita bahas alakohnya kehendak Tuhan kita dialirkan energi. Jadi bukan kita memiliki itu artinya mengkontain, mewadahi energi di dalam diri kita. Enggak, kita tuh lepasin aja semua, semua tuh dialirkan. Kalau selalu dialirkan, energi tinggi terus nggak? Kalau nggak dialirkan, energinya makin lama makin kecil nggak? Hidup sedang capek-capeknya, katanya.
macul kagak, apa kagak lu, capek di mana lu bilang. Tapi lelah ya. Karena energinya stuck, tersumbat gitu. Tersumbat. Jadi nggak dialirkan gitu. Gitu ya. Laras. Oke. Lanjut nggak? Ada lagi?